Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan selalu dalam iman dan lindungan Allah. Amin. Pagi hari ini masuk kembali pembelajaran akidah akhlak. Namun sebelumnya, mari kita membaca doa terlebih dahulu, membaca Al-Fatihah, kemudian membaca doa belajar. Siap ya? Berdoa mulai. Berdoa selesai. Kita akan melanjutkan pembelajaran akidah akhlak, yaitu akhlak tercela kepada Allah Subhanahu wa taala, riya dan nifaq. Sebelum masuk materi, saya akan membacakan kompetensi dasarnya terlebih dahulu. Yang pertama adalah menghayati akhlak tercela yang dilarang Allah Subhanahu wa taala berupa riya dan nifaq, mengamalkan berperilaku ikhlas sebagai implementasi menghindari akhlak tercela riya dan nifaq, kemudian memahami pengertian, dalil, ciri-ciri, dan dampak negatif sifat riya dan nifaq, menyajikan contoh cara menghindari perilaku riya dan nifaq. Selanjutnya, tujuan pembelajaran kali ini diharapkan siswa mampu menjelaskan pengertian riya dan nifaq, menunjukkan dalil naqli dan dalil aqli tentang riya dan nifaq, mengidentifikasi perilaku yang termasuk kategori riya dan nifaq, menyajikan fakta dan fenomena yang berhubungan dengan perilaku riya dan nifaq, dan menyebutkan dampak-dampak negatif akhlak tercela riya dan nifaq. Baik, karena kemarin kita sudah belajar tentang riya, sekarang kita akan belajar tentang nifaq. Dua sifat ini sama-sama sifat yang dibenci oleh Allah. Masih ingat kan perbuatan riya atau sifat riya itu yang seperti apa? Riya itu pamer. Dan sekarang kita akan belajar tentang nifaq. Apa itu nifaq? Ada yang tahu? Betul sekali. Nifaq itu berarti sikap yang tidak menentu, sikap yang tidak sesuai antara ucapan dan perbuatan. Nah, orang yang memiliki sifat nifaq disebut munafik. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 14 yang berbunyi, A'udzu minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna wa idza khalau ila syayatinihim qalu inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un. Dan apabila mereka berjumpa dengan orang yang beriman, mereka berkata, kami telah beriman. Tetapi apabila mereka kembali kepada setan-setan atau para pemimpin mereka, mereka berkata, sesungguhnya kami bersama kamu, kami hanya berolok-olok. Maksudnya apa? Maksudnya adalah ketika seseorang ini berkumpul atau berkelompok dengan orang yang beriman, dia akan berkata bahwa dia beriman, dia mengikuti kami orang beriman. Tetapi ketika mereka kembali kepada kaumnya, mereka akan berkata bahwa dia itu tidak benar-benar beriman. Dia itu hanya mengolok-olok orang yang beriman. Tuh, paham ya? Lanjut, macam-macam nifaq. Nifaq ini dibagi menjadi dua. Yang pertama nifaq yang i'tiqadi atau nifaq besar, yaitu menampakkan keislaman dan menyembunyikan kekafiran yang menyebabkan pelakunya keluar dari agama Islam secara total. Firman Allah dalam Quran surat At-Taubah ayat 56. Yang kedua ini nifaq amali atau nifaq kecil, yaitu perbuatan orang-orang munafik tetapi masih ada iman di hatinya. Jadi nifaq yang kedua ini termasuk nifaq yang ringan ya. Mereka munafik tetapi masih memiliki iman.
Sama-sama ini perbuatan tercela, tidak ada yang baik keduanya. Dan nifak amali ini tercantum dalam firman Allah Quran Surat An-Nisa ayat 143. Kemudian ada ciri-ciri nifak. Yang pertama, apabila berbicara selalu berdusta, apabila berjanji tidak ditepati, dan apabila dipercaya selalu berkhianat. Jadi, setelah kita mengetahui ciri-ciri nifak, kita bisa mengamati orang-orang sekitar atau bahkan diri kita sendiri yang bersifat munafik. Nauzubillah. Mari cepat-cepat kita beristighfar jika kita pernah atau memiliki sifat munafik ini. Semoga kita selalu dijauhkan dari perbuatan tercela ini ya. Nah, kemudian setelah kita belajar tentang pengertian nifak dan ciri-cirinya, tugasnya adalah melakukan pengamatan terhadap orang di sekitar kita apakah ada yang termasuk dalam perilaku nifak. Jadi kita melakukan pengamatan berdasarkan ciri-ciri yang tadi, apakah di sekitar kita, saudara kita, teman-teman kita, atau bahkan justru diri kita sendiri yang memiliki sifat munafik. Tuliskan dan apa saja yang mereka lakukan. Kemudian, karena sifat nifak ini merupakan sifat yang tercela, maka sifat nifak juga memiliki bahaya. Nah, bahaya bagi seseorang orang yang munafik itu yang pertama, tercela di hadapan Allah, kemudian kehilangan kepercayaan dari orang-orang sekitar. Tadi kita sudah belajar tentang ciri-ciri. Jadi di sini masuk kehilangan kepercayaan dari orang-orang sekitar. Orang-orang tidak akan percaya karena orang munafik itu yang pertama tadi jika dipercaya dia akan berkhianat, jika berjanji dia akan mengingkari, jika berkata dia berdosa, maka orang-orang di sekitarnya tidak akan percaya lagi. Kemudian mempersempit jalan memperoleh rezeki, mendapatkan siksa di hari akhir, dan membuka peluang munculnya fitnah. Nah, sekian pembelajaran kali ini. Semoga bermanfaat bagi diri kita, bagi kehidupan kita, baik di dunia maupun di akhirat. Ayo kita menghindari sifat-sifat tercela yang dibenci oleh Allah, ria dan nifak ini. Semoga kita selalu terhindar. Semoga kita selalu berbuat lebih baik lagi. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.